Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Saya dari kelas 3I dengan NIM 23010250554. Saya dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengajar dengan materi pertumbuhan hewan. Materi pertumbuhan hewan yang akan saya bahas ada pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS di kelas 5 SD fase C. Saya akan menggunakan model pembelajaran Inquiry Learning atau model pembelajaran Inquiry dengan alokasi waktu sekitar 2 kali 35 menit dengan kompetensi awal. Diharapkan siswa telah mengetahui konsep dasar dari pertumbuhan hewan dan juga lingkungan. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama itu ada mengajukan pertanyaan, dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis, lalu eksplorasi, pengamatan dan pengumpulan data, analisis data, kesimpulan, komunikasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Di sini ada tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama itu siswa mampu mengamati langsung aktivitas hewan dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis dan memahami pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan hewan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga lingkungan karena dapat berpengaruh pada makhluk hidup lainnya seperti hewan. Yang keempat, melatih kerjasama dan kemampuan bicara siswa di depan banyak orang. Masuk ke kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pendahuluan, guru bisa membuka pembelajaran dengan salam. Dilanjutkan, siswa diajak untuk berdoa bersama terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Lalu siswa disapa dan diperiksa kehadirannya oleh guru. Setelah itu, guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah kegiatan inti, di mana tahap pertama adalah mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tahap pertama di model pembelajaran inquiry. Sebelum mengajukan pertanyaan, siswa mengamati video pembelajaran terlebih dahulu yang ditayangkan oleh guru, yang videonya akan saya tayangkan setelah ini. Selanjutnya, guru baru memberikan pertanyaan pemantik untuk membangun rasa ingin tahu serta pemikiran kritis siswa. Seperti pertanyaan pertama, apakah setiap hewan memiliki tahap pertumbuhan yang sama? Harapan jawaban siswa yaitu tidak semua hewan memiliki pertumbuhan yang sama. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah lingkungan berpengaruh terhadap keberlangsungan proses pertumbuhan hewan? Harapan jawaban dari siswa adalah iya, karena mereka hidup dan tumbuh di lingkungan. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya?
Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan. Nyam, 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Hahaha. Nggak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Nah, video tersebut adalah video yang ditayangkan sebelum pertanyaan pemantik tadi. Dari video tersebut terlihat beberapa tahap pertumbuhan hewan dan juga aktivitas hewan dengan lingkungannya, seperti tadi ulat yang memakan tumbuhan yaitu dedaunan. Setelah pertanyaan pemantik dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis. Siswa difasilitasi pertanyaan untuk mendorong mereka merumuskan hipotesis. Misalnya, guru bertanya, menurut kalian bagaimana sih lingkungan dapat mendukung pertumbuhan hewan? Siswa bisa memberikan pandangan atau pengetahuan awal mereka. Harapan jawaban saya misalnya seperti siswa menjawab, yang pertama hewan mencari dan mendapatkan makanan dari lingkungan. Lalu yang kedua hewan tumbuh dan tinggal di lingkungan. Nah, masuk ke tahap selanjutnya adalah eksplorasi. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terlebih dahulu. Setiap kelompok diberi LKPD oleh guru. Lalu, setiap kelompok melakukan observasi ke tempat yang sekiranya terdapat hewan yang dapat mereka amati di sekitar lingkungan sekolah, seperti misalnya di taman, lalu di kolam, dan juga di sekitar pepohonan. Lanjut ke pengamatan dan pengumpulan data. Setiap siswa mengamati tiap hewan yang mereka temui.
Nah, siswa diarahkan untuk memperhatikan kondisi tertentu, misalnya seperti kondisi tempat, serta interaksi hewan dengan lingkungan. Lalu, setiap kelompok diarahkan untuk mencatat hasil pengamatan mereka pada LKPD yang telah dibagikan sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu analisis data. Nah, setelah observasi selesai, siswa dikumpulkan terlebih dahulu untuk kembali ke kelas. Setiap kelompok berdiskusi dengan anggotanya untuk menganalisis hasil pengamatan mereka tadi. Nah, siswa diarahkan untuk mencantumkan hasil analisisnya pada LKPD di bagian yang telah disiapkan. Terus yang terakhir, siswa dapat bertanya atau meminta bantuan nih kepada guru apabila mengalami kesulitan. Di tahap berikutnya adalah kesimpulan dan komunikasi. Di tahap ini, setiap kelompok mempresentasikan dan memberikan kesimpulan dari hasil analisis dan pengamatan mereka di depan kelas. Anggota tiap kelompok dapat menambahkan atau mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang telah selesai mempresentasikan hasilnya. Setelah itu, guru memberikan umpan balik serta menekankan kembali poin-poin penting mengenai pertumbuhan hewan dan keterkaitannya dengan lingkungan. Siswa mengerjakan lembar evaluasi untuk mengukur pemahaman mereka. Selanjutnya adalah kegiatan penutup, yaitu refleksi, di mana ini adalah tahap terakhir dari model pembelajaran inquiry. Di sini siswa melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan guru, seperti pertanyaan pertama itu, apa kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Harapan jawaban dari siswa adalah paham, Bu. Lalu, apa saja sih yang kalian pelajari pada kegiatan hari ini? Lalu, harapan jawaban siswa dari yang tadi kita pelajari adalah keterkaitan pertumbuhan hewan dengan lingkungan, lalu faktor pendukung lingkungan terhadap pertumbuhan hewan, dan bagaimana sih cara kita untuk menjaga lingkungan agar mendukung pertumbuhan hewan. Lalu, bagaimana perasaan kalian selama melakukan kegiatan? Nah, perasaan dari mereka itu diharapkan senang ya, karena melakukan observasi langsung, mengamati langsung hewan-hewan di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, siswa diberi apresiasi oleh guru dari hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan hari ini. Lalu, siswa diajak untuk berdoa bersama sebelum menutup pembelajaran, dan yang terakhir, guru mengucapkan salam untuk menutup pembelajaran. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh observasi langsung pada hewan di lingkungan sekitar yang telah saya lakukan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 2301 025064. Di sini saya akan melakukan observasi pada hewan di lingkungan sekitar. Berikut juga ada contoh LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, di dalam LKPD tersebut tertera ada nama kelompok, terus ada kelas, terus ada juga tujuan dan juga petunjuk kegiatan. Misalnya, ayo amati hewan di sekitarmu. Kamu akan melakukan observasi pada hewan di sekitar lingkungan sekolah bersama kelompokmu. Carilah hewan di sekitar lingkungan sekolah yang akan kamu amati. Perhatikan kondisi tertentu seperti aktivitas, ciri-ciri, faktor pendukung pertumbuhan, serta keadaan lingkungan tempat hewan tersebut berada. Nah, lalu kita sediakan tabel untuk siswa tersebut mengisi ciri-ciri, aktivitas, dan lingkungan sekitar untuk hewan-hewan yang mereka temui. Misalnya di sini contoh dari yang telah saya lakukan adalah kupu-kupu, ciri-cirinya itu berukuran kecil dan memiliki sayap yang berwarna indah. Untuk aktivitasnya, dia menghisap nektar dan berpindah dari bunga satu ke bunga lainnya. Untuk lingkungan sekitarnya, cuacanya cerah, bersih, dan terdapat banyak bunga. Lalu hewan kedua yang ditemukan itu ada bunglon. Ciri-cirinya itu tubuh yang memanjang dan dapat mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan.
Aktivitas yang sedang dilakukan bunglon adalah bersembunyi di semak-semak dengan menyesuaikan warna kulitnya dengan lingkungan. Lalu lingkungan sekitarnya terdapat pohon dan semak untuk berburu dan juga bunglon bersembunyi. Hewan yang ketiga yang ditemukan adalah siput. Ciri-cirinya adalah tubuh yang lunak dan memiliki cangkang sebagai perlindungan. Aktivitas yang sedang dilakukan adalah menempel pada batang dan daun yang lebih tinggi. Untuk lingkungan sekitarnya, terdapat banyak pohon serta udara dan lingkungan yang bersih. Selanjutnya, kita bisa menyantumkan pertanyaan-pertanyaan untuk siswa menganalisis data yang telah mereka dapatkan. Misalnya di sini saya ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu, bagaimana keadaan lingkungan sekitar dari hewan yang kalian amati? Misalnya, yang telah saya amati itu, cuacanya kan tadi cerah, lingkungannya bersih, dan terdapat banyak tanaman sehat seperti pepohonan dan tanaman berbunga. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih faktor lingkungan dapat mendukung tahap pertumbuhan hewan tersebut? Nah, yang telah saya lakukan tadi, jawabannya adalah cuaca yang cerah membuat hewan lebih mudah ketika ingin mencari makanan. Selain itu, lingkungan yang bersih dan terdapat banyak tanaman sehat juga membantu memberikan sumber makanan dan tempat tinggal yang nyaman untuk hewan. Untuk pertanyaan terakhir, saya mencantumkan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung pertumbuhan hewan sekaligus menjaga lingkungan. Nah, jawaban yang saya berikan atau harapan jawaban dari siswa juga, misalnya menghindari perilaku yang bisa merusak atau mencemari lingkungan. Misalnya seperti membuang sampah atau mencabut tanaman sembarangan. Nah, untuk bagian terakhir, kita cantumkan bagian untuk siswa memberikan kesimpulan mereka. Di sini telah ada contoh kesimpulan dari hasil analisis. Misalnya, faktor lingkungan yang baik sangat mendukung kehidupan hewan, termasuk pertumbuhannya. Apabila lingkungan tidak sehat, seperti kotor atau minimnya tanaman, dapat membuat hewan sulit menemukan makanan dan tempat tinggal yang nyaman. Kita bisa ikut membantu dengan menjaga lingkungan dan menghindari tindakan yang dapat merusak lingkungan. Nah, jawaban-jawaban yang tertera pada LKPD tersebut merupakan jawaban dari hasil analisis saya yang terdapat pada video sebelumnya yang telah saya tayangkan, dan sekaligus menjadi harapan jawaban dari siswa yang kurang lebihnya seperti itu. Baik, untuk yang terakhir ada contoh dari lembar evaluasi yang merupakan salah satu contoh untuk mengukur pemahaman siswa dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Karena lembar evaluasi ini dikerjakan secara individu, jadi kita bisa mencantumkan untuk siswa menulis namanya, kelasnya, dan juga hari atau tanggal pengerjaannya. Di sini saya akan memberikan contoh 5 pertanyaan, 4 pilihan ganda, dan juga 1 esai. Untuk pertanyaan pertama, faktor utama yang dapat berpengaruh pada keberlangsungan pertumbuhan hewan adalah, nah jawaban yang diharapkan itu ketersediaan makanan. Untuk soal yang kedua, cuaca yang mendukung pertumbuhan hewan adalah, harapan jawabannya adalah stabil dan sesuai dengan kebutuhan hewan. Untuk pertanyaan yang ketiga, cara menjaga lingkungan agar membantu keberlangsungan pertumbuhan hewan adalah, harapan jawaban dari siswa yaitu menanam pohon dan menjaga kebersihan. Untuk soal pilihan yang keempat, lingkungan yang kotor ataupun tercemar dapat mengganggu pertumbuhan hewan dengan cara, nah harapan jawaban dari siswa adalah mengganggu kesehatan dan aktivitas hewan tertentu. Untuk soal yang terakhir adalah esai, jelaskan hubungan antara pertumbuhan hewan dengan lingkungan. Harapan jawaban dari siswa yaitu pertumbuhan hewan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, karena hewan memerlukan lingkungan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya. Contohnya seperti makanan dan juga tempat tinggal. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai cara mengajar dengan materi pertumbuhan hewan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.